Kenapa Bapak menjadi pemalu, peragu, dan kelihatan takut? Gila Bapak ini Pak. Lalu kami di DPR ini Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Saya kira di sini orang-orang pintar semuanya. Saya tambah sedikit, jabatan itu tidak dibawa mati Pak. Nggak jelas ini Pak. Oh Bapak ini rugi karyawan perhutani punya ketua kayak gini. Ganti sama Pak Darori itu. Masa kita duduk enak di sini ruang AC Pak, makan enak Pak. Kita nggak mikirkan itu, rakyat di desa itu makan susah, rumahnya nggak jelas Pak, pencariannya nggak jelas Pak. Kita harus tanggung jawab itu Pak, dunia akhirat itu Pak. Datang ke sini Bapak malah pelengok. Bapak benar jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Anda jangan senyum. Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari dirjen? Di mana nurani Bapak? Mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan. Dan saya mengingatkan, semua orang sedang memperhatikan kita Bapak. Jadi kita harus keras Pak. Kalau demi keadilan kita nggak usah takut Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani Pak. Apapun itu halangannya Pak. Benar Pak. Ya hidup cuma sekali. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Saya pikir Bapak ini penakut amat sih. Saya kecewa kedatangan Bapak kemari. Saya hanya lihat paparan-paparan nanam ini. Ngapain saya lihat begitu? Saya ingin Bapak mewakili karyawan. Jangan ngaku serikat kalau tidak mewakili karyawan. Kalau Bapak takut oleh Kementerian Kehutanan, jangan datang ke sini Pak. Saya tuh pusing lihat Bapak itu. Mewakili karyawan apa Bapak mewakili Menteri Kehutanan? WA-nya adalah Bapak dianggap tidak komit terhadap apa yang menjadi kesepakatan. Datang ke sini Bapak malah pelengok. Bapak benar jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Perbaiki Pak. Gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Lalu kami di DPR ini Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa, nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Perhatikan dong operator sekolah. Perhatikan kepala sekolah. Perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Malukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persepsi. Tidak pikir. Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol.